Ya, bertemu kembali dalam pelajaran fisika asik. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang gaya Lorentz. Pada video pertama tentang gaya Lorentz, kita sudah mempelajari besar dan arah gaya Lorentz yang dialami sebuah muatan listrik ketika muatan listrik itu masuk menerobos ke dalam medan magnet. Nah, sekarang kita akan mempelajari besar dan arah gaya Lorentz pada sebuah kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, untuk jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Dengan bantuan kaidah tangan kanan, kita dapat menentukan arah gaya Lorentz pada sebuah kawat berarus listrik yang berada pada medan magnet. Medan magnet diwakili oleh 4 jari, yaitu B menuju 4 jari, kemudian arah jempol menyatakan arah arus listrik pada kawat tersebut, dan telapak tangan menyatakan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Ya, dari penjelasan tadi bisa kita lihat ya, 4 jari itu menyatakan medan magnetnya, kemudian jempol sekarang menjadi arah arus. Kalau kemarin jempol itu adalah kecepatan muatan, sekarang menjadi arah arus, dan gaya Lorentz-nya tetap telapak tangan dan harus digunakan kaidah tangan kanan. Nah, kalau saya menggunakan tangan kiri, tetap jempolnya sebagai arah arus dan medan magnetnya B, tapi nanti gaya Lorentz-nya adalah kebalikannya, jadi telapak belakang tangan saya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada magnet kutub utara dan magnet kutub selatan. Garis gaya magnet itu, medan magnetnya adalah selalu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, sebuah kawat berada di antara kutub utara dan kutub selatan dan dialiri arus sebesar I. Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi nanti gaya Lorentz pada kawat tersebut. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Nah, yang pertama bisa kita buat dulu, arahnya adalah B ke sini. Ya, diingat B ke sini. Kemudian arus kuat arusnya adalah ke arah kita, sehingga nanti bentuknya begini. Maka gaya Lorentz-nya saya katakan, karena saya menggunakan tangan kiri, gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Nah, berapa besar gaya Lorentz-nya? Dihitung dengan F sama dengan besar medan magnet kali I kali L kali sinus theta. Apa ini sinus theta? Theta-nya itu adalah sudut yang dibentuk antara B dengan L, ya, antara B dengan L. Jadi ini kelihatan antara B dengan L itu 90 derajat, tapi tidak selalu. Bisa jadi nanti kawatnya itu agak miring kemari atau agak miring ke kanan gini seperti ini. Nah, nanti tetanya kita masukin. Kalau 60 derajat dia, maka nanti tetanya kita masukin sinus 60 derajat. Nah, bagaimana aplikasi dari rumus ini atau persamaan ini? Kita lihat contoh satu berikut. Contoh 1, kawat lurus sepanjang 0,5 meter dialiri arus listrik 6 ampere dari barat ke timur, memotong medan magnet yang besarnya 0,4 Tesla dan arahnya dari selatan ke utara. Besar gaya magnet yang dialami kawat adalah berapa dan arahnya kemana? Pada contoh satu ini diberitahu ada sebuah kawat yang panjangnya 0,5 meter, kemudian dialiri arus listrik yang arahnya ke timur, besarnya 6 ampere, memotong medan magnet yang besarnya 0,4 Tesla dan arahnya ke utara. Ditanyakan berapa besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat dan kemana arahnya. Nah, pertama kita lihat dulu kemana arahnya. Nah, tadi diberitahu bahwa arus listrik itu arahnya adalah ke timur, berarti jempolnya nanti saya buat ke kanan. Kemudian medan magnetnya itu adalah menuju utara, ya, arahnya ke utara, sehingga 4 jari akan menuju utara. Utara di depan, timur di kanan, barat di kiri, selatan di belakang. Sehingga dengan demikian nanti, karena saya menggunakan tangan kiri, maka nanti arah gaya Lorentz-nya adalah telapak belakang tangan saya, berarti nanti arahnya adalah ke atas. Nah, dapat dulu arahnya ke atas. Nah, sekarang kita hitung besarnya berapa. F sama dengan, nah, karena tetanya adalah 90 derajat, sudut antara arah timur dengan arah utara itu adalah 90 derajat, maka nanti sinus 90 sama dengan 1, sehingga tidak perlu kita tuliskan di sini, ya. Oleh karena itu nanti B adalah 0,4 Tesla kali kuat arusnya 6 ampere
kemudian dikalikan dengan panjangnya 0,5. Ini nanti satuannya adalah Newton, sehingga nanti 0,5 kali 0,4 itu adalah 0,2 kali 6 adalah 1,2 Newton. Nah, sesuai dengan arah yang kita dapatkan tadi, maka ini arahnya adalah ke atas. Nah, jawabannya adalah 1,5 Newton dan arahnya ke atas. Begitu caranya. Contoh 2, gambar di bawah ini menunjukkan sebuah konduktor RS panjang 2 meter dialiri arus yang diletakkan secara tegak lurus medan magnet dengan rapat flux 0,5 Tesla. Jika gaya yang dialami konduktor 1 Newton dengan arah masuk bidang kertas, maka besar dan arah arus pada konduktor adalah berapa? Pada contoh 2 ini diberitahu ada sebuah kawat yang panjangnya 2 meter berada pada daerah bermedan magnet. Besar medan magnetnya adalah 0,5 Tesla. Pada kawat itu mengalir arus I sehingga kawat mengalami gaya Lorentz 1 Newton yang arahnya masuk ke bidang kertas. Pertanyaannya adalah berapa besar kuat arus yang mengalir pada kawat dan arahnya kemana? Nah, penentuan arah di sini ada di sini ujung atas R, ada ujung bawah S. Jadi arahnya nanti apakah dari R ke S atau dari S ke R. Nah, pertama yang kita tentukan adalah arahnya dulu, ya. Nah, di sini diketahui gaya Lorentz yang bekerja tadi masuk ke dalam bidang kertas. Berarti di sini masuk ke bidang papan tulis. Kemudian kelihatan arah medan magnetnya adalah ke kanan. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan nanti, maka buatlah telapakmu masuk ke dalam. Tapi karena saya menggunakan tangan kiri, maka nanti telapak bagian belakang yang saya buat masuk ke dalam. Sehingga nanti bisa dibuat begini. Ini adalah telapak bagian belakang masuk ke dalam. Nah, karena B-nya adalah ke kanan, maka 4 jari ini kita ikuti ke kanan. Maka dia nanti akan jadi begini. Nah, ternyata jempol saya menuju ke atas. Berarti arus listrik mengalir dari bawah ke atas. Arah arus listriknya pasti dari S ke R. Gitu ya. Itu menentukan arahnya dulu dari S ke R. Kedua, untuk menghitung besarnya, di sini nilai sinusnya nanti kita lihat dulu ya. Arah medan magnetnya ke kanan, kemudian ini kawatnya adalah lurus, itu adalah tegak lurus sehingga theta nanti adalah 90 derajat. Sinus 90 adalah 1. Nah, sekarang kita hitung berapa besar arusnya. Rumus dasar adalah F sama dengan B kali I kali L. Ini dikali sinus theta. Sinus theta tadi sama dengan 1 sudah ketahuan ya. Maka untuk mencari kuat I sama dengan, nah ini kita garis dulu. Di sini F-nya 1, ini buat 1. Kemudian medan magnetnya adalah 0,5 dan panjang kawatnya adalah 2 meter. Nah, kalau kita kalikan nanti ini hasilnya adalah 1 ampere. Sehingga kuat arus yang mengalir nanti adalah 1 ampere dan arahnya adalah dari S menuju R. Begitu caranya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh ketiga. Ya, sebelum masuk ke contoh ketiga, saya mau jelaskan dulu gaya magnet yang bekerja pada 2 kawat sejajar yang dialiri arus listrik arahnya sama atau arahnya berbeda. Ya, kedua kawat itu harus sejajar. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada 2 kawat, arahnya I1 arahnya ke atas, I2 arahnya ke atas juga, dan sejajar. Artinya jarak kedua kawat ini tetap sama walaupun diperpanjang sampai panjang sekali ya. Nah, kedua kawat ini dialiri arus searah, maka akan timbul gaya tarik menarik. Mengapa timbul gaya tarik menarik? Nah, kawat pertama yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet di sebelah kanan masuk, di sebelah kiri keluar ya, sebelah kanan masuk, sebelah kiri keluar. Dan medan magnet itu akan memotong kawat I2. Apa yang terjadi kawat I2 nanti kita tentukan dengan kaidah tangan kanan juga. Nah, karena di sini saya gunakan tangan kiri, maka nanti gaya Lorentz-nya adalah telapak bagian belakang. Nah, karena di sini medan magnet masuk, berarti dia cross ke sini. Kemudian arah arusnya di I2 itu adalah ke atas kemari. Maka nanti gaya Lorentz-nya adalah telapak tangan saya. Karena saya menggunakan tangan kiri, arahnya adalah ke kiri. Maka nanti I1 akan menarik I2. Nah, apa yang terjadi pada I1 akibat I2? Nah, nanti di sini medan magnetnya adalah dot, di sini cross ya.
dot adalah cross. Oleh karena itu nanti di sini akan saya buat medan magnetnya itu arahnya ke bagian belakang. Jadi kita buat begini bagian belakang, kemudian arusnya ke atas. Telapak saya arahnya kemari, maka nanti gaya lorenznya ini ke kanan. Oleh karena itu I1 dan I2 akan tarik menarik. Nah, dengan metode yang sama kita gunakan nanti untuk dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik berlawanan arah. I1 ke atas, I2 ke bawah. Efeknya adalah kedua kawat ini nanti akan mengalami gaya tolak menolak. Dan ini gaya tolak menolak ini dibuat persatuan panjang ya, karena kawat ini dianggap panjang sekali, harus dibatasi nanti pada panjang berapa nanti dia mengalami gaya Lorentz. Nah, berapa gaya Lorentznya kita hitung dengan F persatuan panjang, itu sama dengan μ0 I1 I2 per 2VR. R adalah jarak antara kedua kawat tersebut. Sedangkan besaran μ0 ingat ya, 4 dikali 10 pangkat min 7, satuannya bisa dibuat nanti. Nah, bagaimana kita menerapkan persamaan ini? Kita lihat contoh 3 berikut ya. Contoh 3, dua kawat logam P dan Q pada ruang hampa terpisah pada jarak 4 cm dan secara berurutan membawa arus 1 ampere dan 5 ampere mengalir pada arah yang sama. Jika P dipertahankan ajek, sedang Q bebas untuk bergerak, maka gaya persatuan meter yang harus dikenakan pada Q agar tetap pada posisi yang sama bernilai sekitar berapa? Pada contoh 3 ini beritahu ada dua buah kawat P dan Q masing-masing dialiri arus 1 ampere dan 5 ampere dengan arah yang sama. Nah, di sini kita lihat gambarnya kawat P dan kawat Q jaraknya 4 cm. Nah, jika kawat P dipertahankan ajek katanya, itu harus dipertahankan tetap bentuknya, sedangkan kawat Q bebas untuk bergerak kiri kanan, maka pertanyaannya berapa besar gaya yang diberikan kepada Q agar dia bisa tetap ya stabil. Nah, sekarang kita lihat jika dua kawat itu dialiri arus adalah searah, maka akan tarik menarik. Kalau tarik menarik jelas nanti kedua kawat ini akan melengkung. Nah, pernyataan kedua lagi, kawat P dipertahankan ajek, sehingga nanti di sini P diikatkan kepada suatu dinding lah di sini ya, ditarik gaya kemari, sehingga nanti kawat P itu lurus, itu namanya dipertahankan statis. Nah, sementara ada gaya tarik menarik antara dengan I2, sehingga nanti gaya yang diberikan kepada P untuk ke kiri ini harus sama dengan gaya F di sini. Nah, untuk kawat Q juga begitu. Tadi dia melengkung ke arah kiri karena bekerja gaya F tarik menarik. Oleh karena itu harus ada gaya ke kanan yang menahan kawat itu sehingga nanti dia menjadi lurus. Bagaimana bentuknya? Bentuk dan arahnya adalah seperti ini. Jadi nanti ini arahnya ke kanan, ini adalah F. Sehingga nanti kawat Q ini bisa tetap lurus dan F ini besarnya harus sama dengan gaya tarik menarik antara kedua kawat. Nah, pertama kita sudah bisa jawab tentang arah. Gaya yang kita berikan itu besar F ini jelas harus menjauhi titik P ya. Nah, besarnya sama dengan gaya tariknya, arahnya menjauhi kawat P. Sekarang berapa besarnya? Boleh kita hitung. Sesuai dengan persamaannya, F per L sama dengan nanti di sini 4V kali 10 pangkat min 7 itu nilai μ0, kemudian dikali 1, kemudian dikali 5, I1 1 ampere, I2 5 ampere. Di sini per 2V, kemudian R-nya 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga nilainya ada yang bisa kita coret 4 dengan 4. Kemudian V dengan V kita coret. Sekarang 1 kali 5 adalah 5 dibagi 2, itu menjadi 2,5 kali 10 pangkat, ini naik ke atas menjadi min 5 Newton per meter ya, F per L. Dan arahnya kemana? Ini akan nanti menjauhi kawat P. Begitu caranya. Contoh 4, dua kawat lurus yang panjang A dan C diletakkan paralel pada bidang datar yang sama seperti gambar di bawah. Kawat B yang panjangnya 2 meter berada di antara A dan B. Besar gaya Lorentz yang dialami kawat B adalah berapa dan arahnya kemana? Ya, pada contoh soal nomor 4 ini
diberitahu ada dua buah kawat yang sangat panjang ya, yaitu kawat A dan kawat C. Sangat panjang, masing-masing dialiri arus 3 ampere dan 2 ampere. Kawat ketiga itu yang panjangnya 2 meter berada di antara A dan B pada jarak 3 cm dari A dan jarak 4 cm dari B, dialiri arus 1 ampere. Arahnya adalah ke bawah. Kalau tadi A dan C arahnya ke atas, sekarang B arahnya ke bawah. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat B dan arahnya kemana? Nah, pertama kita lihat dulu ya, kawat A dan kawat B itu arahnya berlawanan sehingga nanti saling tolak menolak. Kemudian kawat B dan kawat C juga arahnya berlawanan dan juga saling tolak menolak. Oleh karena itu nanti bagaimana kita menentukan arah pada kawat B, kita tetapkan dulu sebagai berikut. Antara A dan B itu tolak menolak sehingga nanti si B ini akan dipengaruhi oleh gaya ke sini yang kita sebut dengan FA akibat dari si A. Kemudian antara B dengan C juga akan terjadi tolak menolak sehingga nanti akan ada bekerja gaya kemari yang kita sebut nanti FC. Kedua gaya ini berlawanan arah, oleh karena itu nanti resultannya adalah dikurangkan. Nah, siapa yang lebih kuat nanti arahnya akan ke arah yang lebih kuat. Nah, sekarang kita coba hitung satu-satu ya, antara A dan B berapa gaya tolaknya. Nah, ini FA B ya. Nah, di sini mu 0 4V kali 10 pangkat min 7 kita kalikan 3, kemudian kita kalikan 1, ini nanti 2V kali 3 kali 10 pangkat min 2. Harusnya F per L karena panjang kawat ini adalah 2 meter, maka yang 2 meternya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini bisa kita coret kemari, ini juga kita coret, dan ini dapat 2. Nah, 2 dikali 2 berarti besarnya ini nanti adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Itulah kekuatan si A menolak si B. Nah, sekarang kekuatan si C menolak si B. Nah, kita hitung lagi. Di sini 4V kali 10 pangkat min 7. Ini arusnya 1 ampere, sementara arusnya ini 2 ampere. Kemudian 2V jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, coret 4-nya, coret V-nya, coret 2-nya. Hasilnya nanti jadi 1 ya. Oh ya, ini masih kurang lagi, maaf. Ini harus dikali 2 sesuai dengan L tadi ya. Maka nanti ini 1 dikali 2 adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, sekarang kita lihat pengaruh si A jauh lebih kuat, yaitu 4 kali 10 pangkat 5 Newton. Pengaruh dari si C ke sebelah kiri hanya 2 kali 10 pangkat 5 min 5 Newton. Nah, berarti nanti F yang dialami si B, F resultan yang dialami si B itu sudah jelas arahnya adalah ke kanan ya. Pasti nanti menuju C karena pengaruh si A lebih besar. Berapa besarnya? Kita kurangkan aja ini karena pangkatnya sama. Maka nanti 4 dikurang 2 dikali 10 pangkat min 5 Newton berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Arahnya kemana? Nanti akan menuju kawat C. Ya, begitu caranya.